Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resya Nurana Mira dengan NIM 2231417172 dari kelas 2 IPKMI. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Judul pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu ada dua. Yang pertama, teori rasional emotif terapi. Yang kedua, teori behaviorisme. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu teori rasional emotif terapi. Pengertian dari teori rasional emotif terapi sendiri merupakan aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun berpikir irasional dan jahat. Manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir, dan mengatakan mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualkan diri. Pendekatan rasional emotif terapi berpandangan bahwa manusia adalah subjek alam yang sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Rasional emotif terapi ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah sikap, pemikiran, keyakinan, dan persepsi konseli yang irasional dan tidak logis sehingga konseli mampu memahami, mengembangkan, dan mengaktualisasi dirinya dengan optimal. Teori rasional emotif terapi ini memiliki metode-metode, yaitu yang pertama, metode pengajaran. Metode ini memberikan keleluasaan kepada konselor untuk berbicara serta menunjukkan sesuatu pada konseli, terutama menunjukkan bagaimana ketidaklogisan berpikir itu secara langsung dapat menimbulkan gangguan emosional pada konseli. Yang kedua, metode persuasif. Metode ini meyakinkan untuk mengubah pandangannya karena pandangan yang dikemukakan itu tidak benar. Konselor langsung mencoba meyakinkan, mengemukakan berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap konseli benar, tidak dapat diterima atau tidak dibenarkan. Yang ketiga yaitu metode konfrontasi. Dalam metode ini, konselor menyerang ketidaklogisan berpikir konseli dan membawa konseli ke arah berpikir logis empiris. Yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Dalam metode ini, konselor menugaskan konseli untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Metode ini dapat dilakukan untuk menugaskan pada konseli untuk memperbaiki kekeliruan pada cara berpikirnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teori rasional emotif terapi. Nah, yang pertama, dalam menelusuri masalah lain yang dibantunya, konselor berperan lebih aktif dibandingkan klien. Maksudnya adalah bahwasanya peran konselor di sini harus bersifat efektif dan memiliki kapasitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien dan bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang kedua yaitu dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Dengan sikap yang ramah dan hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi suksesnya proses konseling, sehingga dengan terciptanya proses yang akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien, tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh konselor untuk membantu klien mengubah cara berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Yang ketiga yaitu diagnosis atau biasa disebut dengan rumusan masalah. Yang dilakukan dalam konseling rasional emotif bertujuan untuk membuka ketidaklogisan cara berpikir klien. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi klien dan faktor penyebabnya, yakni menyangkut cara berpikir klien yang tidak rasional dalam menghadapi masalah. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan teori rasional emotif terapi.
Yang pertama, kelebihannya dapat mengubah keyakinan irasional dengan cara menentang pola pemikiran yang salah dan negatif. Yang kedua, berfokus pada bagaimana individu menafsirkan dan bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, mengajarkan anggota kelompok cara untuk melakukan terapi sendiri tanpa tergantung pada konselor, atau biasa disebut dengan metode belajar aktif. Yang keempat, memiliki strategi intervensi yang lengkap, mencakup teknik kognitif, emotif, dan behavioral atau kombinasi. Yang kelima, meyakinkan individu bahwa pola pikir yang baru akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan kekurangan dari teori rasional emotif terapi yaitu yang pertama, terlalu konfrontatif serta mengabaikan masa lalu individu. Yang kedua, konseling dengan kapasitas intelektual yang lebih rendah mungkin memerlukan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, fokus dalam terapi ini adalah pemikiran dan tindakan, bukan hanya mengikuti perasaan saja. Judul pembahasan yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme sendiri merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor pada klien. Bantuan di sini dalam pengertian sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Menurut Suwanto, konseling behaviorisme merupakan suatu teknik dalam konseling yang berlandaskan teori belajar berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya. Yang selanjutnya yaitu metode teori behaviorisme. Yang pertama, operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari dua teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dihadapi. Yang kedua yaitu social modeling. Pendekatan belajar sosial bertolak dari pendapat Bandura tentang tiga sistem terpisah namun merupakan sistem pengatur yang saling berkaitan. Tiga aspek tersebut adalah peristiwa stimulus eksternal, penguatan eksternal, dan yang paling penting adalah proses perantara kognitif. Yang ketiga yaitu cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien, dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Yang keempat yaitu emotional learning. Metode ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Manfaat dari teori behaviorisme yaitu usaha untuk memanfaatkan secara sistematis pengetahuan teoritis dan empiris yang dihasilkan dari penggunaan metode eksperimen dalam psikologi untuk memahami dan menyembuhkan pola tingkah laku abnormal. Sedangkan tujuannya yaitu pendekatan behaviorisme bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan membentuk tingkah laku baru sebagai refleksi masalah konseling, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling, dan sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Saya mempunyai contoh kasus dari teori behaviorisme yang saya alami di tahun lalu.
Cynthia adalah seorang santri yang peka secara emosional. Pada tahun 2022, saat memasuki bulan Ramadan, ia mengalami peristiwa traumatik di lingkungan TPA. Suatu hari, Cynthia menjadi korban bullying oleh sekelompok temannya yang lebih tua. Mereka sering menggoda, menghinanya, dan membuatnya merasa tidak aman di masjid. Cynthia merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa. Peristiwa bullying ini menyebabkan Cynthia mengalami stres beberapa hari. Dia merasa takut dan khawatir setiap kali harus pergi ke masjid. Rasa malu dan rendah diri muncul dalam dirinya. Dan ini memengaruhi kesejahteraannya secara keseluruhan. Cynthia mulai kehilangan minat pada belajar Al-Qur'annya dan menghindari interaksi sosial dan mengalami penurunan prestasi. Apabila diadakan sesi bimbingan konseling, konselor menggunakan teori behaviorisme untuk memahami dan membantu mengatasi potensi emosional Cynthia. Konselor memahami bahwa pengalaman traumatik tersebut dapat memicu respons emosional yang kuat pada Cynthia. Dalam konteks ini, teori behaviorisme memfokuskan pada bagaimana pengalaman traumatik tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan emosi Cynthia. Konselor bekerja dengan Cynthia untuk membantu dia mengenali dan mengelola emosinya. Mereka menggunakan teknik-teknik seperti reaksi otot progresif, latihan pernafasan, dan visualisasi positif untuk membantu Cynthia mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraannya secara emosional. Selain itu, konselor juga menerapkan pendekatan behaviorisme untuk membantu Cynthia mengatasi rasa takut dan rendah diri yang berkaitan dengan pengalaman bullying. Mengajarkan Cynthia strategi penyesuaian diri yang positif, seperti membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan sosial, dan menghadapi situasi yang menentang dengan sikap yang lebih positif. Perkiraan selama beberapa sesi atau hari bimbingan konseling, Cynthia mulai merasa lebih baik dan mampu menghadapi tantangan yang dihadapinya di lingkungan masjid. Dia mulai membangun kembali rasa percaya diri dan minat pada belajar mengajinya. Dengan dukungan konselor, guru TPA, dan orang tua, Cynthia mampu mengatasi dampak emosional pada pengalaman traumatiknya dan kembali menjadi santri yang ceria dan berprestasi di lingkungan masjid. Sekian presentasi dari saya. Banyak salah kata mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.